Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyat wal arbaun ila idza arada wa bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa zahhadahu fid dunya. Wal maqalatu te makalah al hadiyat kang nomor 1 wal arbaun lan nomor 40. Makalah ke-41. Ute makalah ngene kila den dawono apa dawuh idza arada wa bi 'abdin. Idza arada nalikane ngersakno sapa Allah ngersakno bi abdin ing kawula. Dikersakno khairan ing kaapian. Manane kaapian teng mriki kamilan, tegese kaapian sing sempurna. Faqahahu mongko maringi faham sapa Allah taala hu ing abet fitine ing dalem babagan agama. Manane agama ai fi usulihi tegese ing dalem dasar-dasare agama wa furu'ihi lan cabang-cabange agama. Nomor kali wazahadahu fid dunya. Lan maringi zuhud sapa Allahu ing abad fid dunya ing dalam babagan dunya. Dunya sing kanggo dunya mana? Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala qalbahu ing atine abad digawe khalian ingkang persepen. Niku maf'ul sanine ja'ala. Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala qalbahu ing atine abad digawe khalian ingkang persepen mimma sing perkara kholat kang sepi minhu sanging mapo ya tuku tangane wong. Manane atine iku sepi sangka tomak ning donya sing tangane sepi. Maksudnya menghilangkan tomak dari sesuatu yang tidak milik apa? Miliknya. Tapi kalau kadung jadi miliknya ini jadi dikelola secara baik karena nanti kalau enggak dikelola ada hisab. Jadi manane tidak kholian nggih. Apa? Atine iku sepi sangka tangane sing sepi. Maksudnya orang lola, orang mikir barang sing mboten gadani. Ora koyo melarat model Indonesia, dadi dene ra iso tasarruf, bayang nak dadi sugih nasarufno, dadi kacau. Wa bassarahu lan meruhna sapa Allah taala hu ing abet diweruhna bi ayu bi nafsihi ing cacat-cacate utawa FF awak dhewe ne abet. Wal maqalatu saniyah wal arba'un te makalah sing kaping 7 wal arba'un lan 40. Ar-Rasulillah sangking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Utai makalah iku ngene, annahu qala. Utawi utai makalah iku an Rasulillah annahu qala sami mawon. Hubbiba ilayya min dunyakum salasin. Hubbiba den senengno ilayya maring ingsun. Ya semua riwayat redaksinya hubbiba. Boten ahbab tu hubbiba. Hubbiba den senengno ilayya maring ingsun min dunyakum sanging urusan dunya sira kabeh. Mahbubatikum tegese barang-barang sing mbok senengi sira kabeh. Mimma sangka apa wae bena samawati kang antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing disenono ning aku salasun apa barang telu. Siji atibu iku wewangen. Wonten dia semoco at-thayyibu barang sing apik. Sing masyhur niku tim. Misale wonten mas saya sing maca at-thayyibu yang asal mergo manane at-thayyibu barang sing napa? Apik, tapi umumnya ini maca napa? Atib. Sanad kula piyambak nggih macane atib. Sing-sing coba Bang Toyib punten apa niku. Wan nisa'u lan wong wedok. Waju ilat lan den gawe apa qurratu aini, apa ketenangan ati ingsun. Utawa mripat ingsun mana ketenangan jiwaku. Utawa kahananku. Aku tenangnya awakku digawe fi shalat ing dalem salat. Wa hadil khisalu taikah keadaan, taikilah pira-pira khosal allatika. Waqat kang tumeka polati li Rasulillah kedue Rasulillah sallallahu alaihi wasallam oleh sat ora ana apa hadil khisal minad dunya sanging dunya fi syai'in ing dalem babar pisan. Di anak ulama krono sak temene perkara kana kang ana apa magulillahi kagungane Allah taala iku lesa ora ana apa makana lillah minad dunya saking dunya. Kala dika dene wong labuda kang ora ana tan keromro iku maujud. Kang selalu sapa dadi labuda selalu iya. Minu sangi ladi minal putih rupane. Kala dika dene perkara labuda kang tan kena ora apa ladi maknane wajib terjadi minu sangi ladi yaiku rupane minal putih saking anane kot makanan pokok wal maskani lan panggonan pokok misalnya wal malbasi lan pakaian pokok. Kama kala kala daun kuwi masuk Syekh Khalil Ar-Rasyidi fil majalis ing dalam majalis Ar-Ra'iqah ing dalam kitab Al-Majalis Ar-Ra'iqah.
Maknane pira-pira majlis ar-ra'iqah kang apik. Roh iku apik sing cumleret apik sing barokah nu ra'iqah. Niki kula terangno nggih, kula akhir-akhir niki kula hampir mun 7 tahun. Lebih mungkin. Kula nu pun putus asa nak dunya iki iso maklumi syariat pengen. Kula baleni kula nu nggih kula. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang pulau dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks jagani nak salah itu, yang salah ya dia. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya. Yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istinbat atau mafhum itu dia meredaksikan pulau atau saya. Ada beberapa ulama dan ini juga diikuti mayoritas juga yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kamu. Nah ini saya cerita rungokno mawon. Aman boleh gak sependapat karena ini masalah-masalah istinbat. Ketika Mbak Najwa Shihab itu putrinya Pak Quraisyah itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Zufur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraisyah itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraisyah itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya, makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita, karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua saya. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban, jadi terus. Nanti kok gerbang Mustafa sing ra ikhlas itu. Ini jasa sembrono itu bersuan baik gedeng butuhnya terus. Kan bersuan yang Medina karena oleh gedeng. Setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Maksudnya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraisy beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istinbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qala Allah Ta'ala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu, kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, "Cung, sing APU nak istighfar waktu sahur." Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya karena ayatnya jelas wabil ashari yastaghfirun. Dan Quran hadisnya jelas anzilu rabbuna kulailatin idza yaqona apa sulusul lail. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan enggak mesti bener. Ngelem mare ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni aku diatat ngenyek Mustafa apa bener ora mau. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini. Di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Fathul Masail ya, ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran 1-2 ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, jawab pos atau apa saja. Kamu jadi kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini liqauli ta'ala ini. Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang.
Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk. Tumbuk-tumbuk sesuai ono tanggane njaluk. Gak ada koran gak ada. Niki kula badhe syukuran nggih ujukan ngaji sore ini. Terus digono pangan. Iku bungkuse ono ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena li hajati dakwah. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi, apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak, meskipun nggak mau apa Islam. Sebagian tersinggung, surat langsung apa? Mazakahu kullah apa? Mazak diubah, sobek. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata, paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kena muni haram cek goblok ke wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Lane ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, kene muni haram, wah dosa gede wong riwayate jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihanah tadi. Potensial ya ada mesti. Mergo nak mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya nong mabuk sekarang mabuk pakai ayat Quran. Eling le ayat iki pakai nol. Bocah kok goblok ngono iku ya iku ya ora potensi jenenge napa? Yakin napa? Yakin. Nah, seperti itu kalau dalam konteks seperti itu sebaiknya ulama bilang saya. Wa inti kada, makanya di mu'in di beberapa fikih wa inti kada, wa qulu ana kada. Karena enggak mungkin seperti ini enggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan enggak mungkin. Karena ini istimbat, semuanya berpandangan sendiri-sendiri dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Nah, makanya di mu'in sering ada pendapat la'an al-qaboha ta'ala begini saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Itu karena dia merasa pede. Tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani. Kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah ini penting saya utarakan. Karena nanti kamu dalam maknani Quran atau maknani hadis. Yang kesimpulannya, saya ulang lagi. Yang apa? Kesimpulannya. Itu kita tidak pernah bisa yakin benar. Meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini. Gak bersamaan melek huruf tenan, melek istihad tenan. Awas nawar. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari, saya hafal. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti itu. Mbok takono sarjana sing nyarani iso basa Arab lah mesti ngartekno seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum berarti wong nak rapati alim, yo rapati dikersakno wong apik. Oh itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan ndak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafah Anda. Nggih mboten. Kula balen yo take hadis kan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dia baik, pasti ditakdir alim. Gamane faqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah Allah ora ngersakno dekne apik, ditakdir ora alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya udah. Itu mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Dong kena kepengen alim, ngaji Gus Baha, kena kepengen ahli swarga ngaji. Sing tetep ngaji ahli neraka ya akeh sowe suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok ben neraka. Iso wae dekne Gusnul Khotimah kan ya ora mesti kabeh donya, malah ora usah mafhum. Angger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Dong nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, keselek. Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni
Mafhum, mulane donya iku rusak. Mergo agar wong kakean mafhum. Masuk wong seneng bojo barang. Garing bojo-bojo si garing jiwa. Mulane wong ora di bojo ku lara kabeh. Sing di bojo luwih lara ya akeh. Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe nak ngomong ae tapi ora usah. Ya nek lagi seneng presiden saiki, aku gak sembayang ngono presiden wong yo kacau Indonesia. Sing lagi seneng Pak Karno muni ngono, lagi seneng Pak Harto. Ora usah muni ngono, wis muni ngene, negara ono presiden penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Lha iku sing difahami wong fikih. Lan wong fikih iku presiden sapa dihormati mergo ulil amri. Tapi kan nyebut wonge ra gelem nek perkarane mafhum. Napa? Perkarane napa? Mafhum. Faham sing kula maksud? Nabi nyurati Raja Muqaykis, Naja Hiraqlu. Iku jelas kabeh tek tarikh nerangno nak Nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi ihanah dilajahno. Iku ora omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wis dekne ngomong ngono ya keben wong dekne ulama ya pinter. Ya pinter mafhum, tapi ya barno. Paham ya? Terus kowe ana ulama ikhtiyat. Iku nabi. Nabi, kowe ora nabi. Sekaruan ning koran iku siji niatem ya ora dakwah golek royalti. Dadi sekali dosa ya dosa tenan wong niate yo elek tenan golek duit. Misale lho iki cerita-cerita. Nak nabi kan wong ikhlas sehingga misale ana masalah sumput wong ikhlas. Iwak tunggale ki dakwah rondo ayu. Nabi dakwah rondo ayu mesti bener e. Ulama dhisik mesti bener. Mergo niate dandani ben ora dibina wong fasik. Lah aku niate kan tok. Ben ora kecekel wong li. Iya. Iya misale kita bedheki ya. Udah diwarai istirahat kok ora ngantuk. Tak wari pinter. Ana rondo ayu mesti, rondo ayu. Nak dibaro kiai potensi didekati wong fasik. Pengedar narkoba dadi sarang maksiat. Terus kowe ku kiai. Ya kiai ngene iki ya khusuk sakmene iki, manem ya sakmene iki. Terus tak aku, Gus, apike kula terjun dakwah. Gayane takok tapi wis keputusan. Ya kadang wong takok iku ora mau gaya-gayanan tok. Ape nimpakno dosa ning sing ditakoki. Artine wis yakin, no? Yakin perlu merebut. Kula bolak-balik Kiai Misbah Taufik ya, Gus. Nampa angsal negara atau negara angsal mboten. Aku wis roh dene kelakuane ya wis nampa. Cuma kok nak nampa sing dienggo dalil jare Gus Bak ra apa-apa. Padahal aku ra dikai, ngono akal-akal. Ngono wae. Utek ngono ora akeh. Wis biasa utek ngono Gus. Aku wis kiai suwi kan kelakuane wong-wong sapal. Kula bali-bali ya ana rondo Mas Ayu. Ayu tenan. Cara istihad iku ya mirip-mirip tenan. Kan potensinya diperebutkan orang fasik. Nanti potensinya juga nanti pengedar narkoba atau nggon maksiat macam-macam. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus saya dakwai. Nah, tak dakwai aku kan stabil, negara terkendali, samar ma'ruf nahi mungkar macam-macam. Oke, pertama mungkin ya ikhlas lah. Jenenge kiai menang pertama ya ikhlas. Baru suwe-suwe kok ape kena wong liya kan ya ora trimo. Nah, di perjalanan dakwah ini ketika ono harame, misalnya kayak mulai bedo, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai, ditulis dosa be pengiran. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi dakwah Nabi Sulaiman, kepen rosikile barang itu beda. Terus kiai so, lu gak foto-foto. Nabi Sulaiman yo cara Nabi ya masalah. Nabi Sulaiman dakwah Bilqis, wahyu. Cuma dene kok ana sing rasrek, jare ayu kok sikile ku jare ana apa? Apa gitu? Ana murune iki besar ron. Tapi ku nabi lho, ora kiai, nabi. Singkat cerita, nak ngongkon nyincing nabi kok ngongkon nyincing. Tapi nak ora roh gajel. Singkat cerita Nabi Sulaiman ku nabi kondang gawe apa? Lataran gawe istana sing sangka napa? Kaca. Kaca terus ngisore iku ana banyu, pokoknya kesane itu banyu. Singkat cerita dia lugu ning istana, Bilqis liwat nyongkone banyu dicincing. Ya akhirnya roh. Apalagi jadi ulama-ulama, roh iku jarang wong direkayasa sampai ngono kok gak jarang. Tapi Nabi Sulaiman kan nabi. Nafsune mbek dakwahe mbek apike mutlak apik. Apik.
Wong nyatane tenan pertama ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk. Nabi Sulaiman iso ngamuk. Kok gobloke ngono wong kok nyembah srengenge ditaklukno secara hujah. Sampai Bilqis tak taslim terus aslam tu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang Nabi ku ora kena ditiru karena tadi Nabi ku wong soleh sing mutlak sing maksum. Nabi nak majelis taklim iku ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok Nabi ku ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah enggak ada wanita yang sebenci kayak Nisaul Ansor. Wong kok takok bojone wong, mesti takok Kanjeng Nabi lho. Oleh istilahnya ora takok Rasulullah takok bojone. Nabi malah bela orang ngono sah nikmatin Nisaul Ansor. Ape-ape wong wedok Ansor. Jadi rasa isine gak menghalangi dia memperdalam agama. Kowe ape mbok tiru? Ono majelis taklim wong wayu ayu kowe kok ngarep. Mbok ulang. Kowe mesti apal iki ayu kowe. Sing mbok apal iku ora kok materi napa? Gak wae. Kowe wong mikir kowe ora nabi. Imanem iku sepiye kok. Jadi malah anut nabi malah ono teori usul fikih ono kias ma'al farik. Ono kias. Oke, kita sepakat nabi itu melakukan tapi dia nabi. Nabi dikawal hidayah pengen. Lah aku dikawal apa? Kawal syahwat. Nah ini kan, yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya, karena kalau mau istimbat, misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan? Secara riwayat boleh karena Nabi juga ngajar perempuan. Tapi terus gue istihad, maka siapa saja boleh ngajar perempuan. Loh, Ustaz mesum ya kayak ngawur sembrono. Ya serau sama nih ngono, sebagai keadaan ini Nabi ku mulang wong wedok, nyen wedok perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Terus nak nyarai ngono wae ora usah. Ya sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Nak mulang mbek selamat kok ta'arud, ya milih selamat. Sing mulang yo ora kowe tok, ustaz ora kowe. Kok jare digolekno guru sing umur 72 tahun. Sampai sahabat cek gede kok. Nah, saya ulang lagi, yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa inti kata Sayyidina Umar, kalau Anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah Anda tidak diisnadkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kalau isi istimbat, maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kok bu isnadno ning Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jaga nih kalau salah itu jelas yang tanggung jawab tersangkanya. Memang ya ada resiko, misalnya uang nak sing atine pas-pasan, ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania, jadi ujub. Tapi insya Allah kita orang potongan ujub. Ujubi kue udah gopo, paham? Kadang-kadang nak meni saya kan mungkin potensinya ujub. Lah apa ujub di dunia ujub? Kalau buatan terlintas lah ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Lah kayak seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai 3 hal, 1 wewangian, 2 perempuan. Terus mbok mafhum, makanya penting. Pecinta wanita itu penting. Sebagaimana hadis ini goblok ngono. Yo, iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu. Saiki Nabi ku awal jadi nabi karena beliau jadi nabi sausi zaman fatrah. Rungokno ben kowe ro bedane mbek nabi. Ajane karuan beda arep terangno ya ora paham. Rungokno mesti nabi dadi nabi rak bar zaman fatrah. Zaman selama sekali enggak ada nabi. Ini 600 tahun. Kok nabi diutus ku anggap ae lahirnya pinten 570 ya. Berarti diutus tahun pinten 610 ya. Rata-rata orang hitung Masehi itu pertama jadi nabi berapa? 610 ya. Karena rata-rata penanggalan kita itu nabi lahir 570 ya sekitar ya, terus jadi nabi kan 40 tahun, berarti pinten 610. Terus saat ini kan terpaut sekitar pinten 1400 ya. Kan sekarang anggap aja Masehi 2000 pinten 18 ya, terus Hijriah pinten 1438. Anggap aja saat ini kan terpautnya pinten 1400. Bener kan berarti napa? Mau kula hitung pinten 610 berarti kan tafawutnya pinten 1400. Ya tafawut global iki wis Bang. Ora rungokno ya. Nabi itu kan pertama jadi nabi di zaman fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang enggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh nabi.
Sahabat enggak ada. Riyen kados Ki Fuad, Ki Misbah ora ono sing aran Risalatul Makhid itu ora ono. Nabi gawe ajaran rupane salat, terus wong haid iku ora oleh. Ning poso kon kodok, ning salat ora napa? Terus jilimet meneh. Haid iku ana aqallul haidi, ana aksarul haid. Ana adatul haid. Iku rungokno tenan. Wong kula nganti sakniki tesih mucal Musnad Syafi'i kalian lari-lari sarang. Wes rungokno ya. Bayangno zaman awal lho, ya aja bayangno saiki wis ana pondok-pondok sing ana kitab Risalatul Khair ana gambare barang macam-macam. Oh ya kok ana ustaz nganggur gambar. Putahe wabang gambar spidol abang nak rondo. Napa ki Misbah? Nak askon monten terus wis seru. Coba ana nganggo sing aran ya do kanca kula. Sering tuh anu wadah. Lha ki roh dhewe ada gambar. Ruwana ya. Saiki wong wedok pas haid oleh salat ora? Enggak jawab ya. Enggak boleh. Problemnya adalah ada semua haid itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, "Ya Rasulullah, saya ini mau tawaf tapi saya kok haid." Nabi kadang ngendikan ya datar, "Inna hadza syai'un katabahu wa ala bani Adam yes." Nduk kayak haid itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di bani napa? Adam. Cuma ya karena kamu haid enggak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamnah. Itu tanya Nabi gini, "Ya Rasulullah, saya ini ahrokuddam." Ahrokuddam itu harok itu ben sampean yo ngaji fikih ben roh fikih. Karena ini dibakas Quran lho, wa yas'alunaka apa? Anil mahid qul huwa anapa? Adan fa'tazilun nisa anapa? Fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta anapa? Yadhar. Dan haid ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya napa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegat, mbok nikah iku sah ngenteni beberapa kali masa haid selesai. Ini penting sekali bab haid. Bab haid penting nak gambare mbuh ngono sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, "Ya Rasulullah, anak imro'atun ustahatu." Saya ini perempuan yang ahrokuddam. Dam itu besar banyak sekali. Kata Nabi, "Innama hiya raqdatun min raqadatis syaiton." Itu ndak haid tuh. Raqdah itu pokoknya penyakit. Gampang tak kayak terjemah sing bebas. Gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi kemarin masyhur kan inna wa la yastahi napa minal haq. Nah, Nabi ketikane ya vulgar gitu. Pokoknya kalau ngalami itu full ta'assobi itu kon napa cara tadi kan nyoptek. Itu lebih dari itu ya Rasulullah, sudah saya softtek masih jebol. Terus fasyuddi ya kamu cancang softteknya. Nabi itu marah nganti detek. Nah ini bayangkan. Di awal Islam itu tidak ada ustadz, nggak ada pondok, nggak ada gambar haid. Sing abang, sing belum ada ustadz nganggur sing bidangi haid. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat. Rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoke ku mbek sapa jajan? Mesti mbek Kanjeng. Mesti bener ya jelas. Engko mergo nek ditakokno wedok liya jek takok liya. Takok liya. Ujung-ujunge terakhir takok. Jadi engko lempar-lemparan. Karena apa? Haid dan nifas. Nak cara mriki napa? Mos nak darani istihadah. Istihadah. Wong Jawa-Jawa lah darani istihadah gitu. Ora ono bahasa Arab yo. Ketoke wong awam menah darani yo. Ini rukun terus. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang haid itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istihadah. Nah itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban itu gini, Gefat, dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang bab haid itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi, Bang. Ini kan ono kompetisi nih. Abang wireng ashon. Kok musuh askor rapati abang. Berarti sing haid sing ashon. Nah, ashon munten bi ashon ra munten sing menang yo ashon munten. Kan ono kelas mene ning. Tapi itu mana yang diputuskan haid, mana yang tidak kan. Nak sing para spesialis kan
Terus Nabi ngendikan gini, Gifar. Itu sampean cari nanti di bab istikhadah di kitab Nabi ngendikan gini. Dok, nak kowe ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti abaru aksarul haid nganti melewati apa? Aksarul apa? Haid. Umumnya kita kan meyakini aksarul haid berapa? 15 hari. Tapi adatul haid kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat. 6 sampai 7 gitu. Ojo muni 7. Ora melok haid kok. 6 atau pinten? Mboten iki tak isih terang, pancen kula iki kepentingan terang. Ya anggap 6 sampai 7. Terus gawe Nabi ngene. Nduk, kowe ngambil haid hari haid. Maksudnya sing diputusno haid itu diputusno ora salat, ya diputusno ora poso. Karena kata haid ini kan bagi orang alim tuh langsung punya mafhum. Nduk, haidno wae sesuai hari sing sedurunge qabla ayusi bagi ma asobaki. Putuskan saja haid kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit apa? Istikhadah tadi. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari haidnya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil 6 hari. Terus ya ngene Dok, ngene terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa teknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wedok haid fatahayyati, ya begitulah hukum haid kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu, dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah takut umumnya orang, umumnya haid wong normal itu berapa hari? Kama takhidun nisa fatahayyati. Ini penting saya utarakan, karena sekali dikatakan haid, itu hukumnya banyak sekali. 1, dia enggak boleh sholat. 2, enggak boleh puasa. 3, nak terus ora oleh mbok keloni. Ini kan jadi dikatakan haid ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya haid, berarti cawe wedok istikhadah selawase ra salat, wong selawase ngetokno getek. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang enggak salat selawase mau perkara mengeluarkan haid, kiai ini geblek darani haid. Mulane akeh wong ora daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang, bebo khusuk tahlilan iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Wong ngetes tuh sampai takok sing bulet, kadang ngetes. Nak takok bodoh kok akali kenal, nak takoke setengah alim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lan cukupan gedeng ulama, saat ulama iku wong do bingung, cukup bingung-bingung no. Ya kalau nak takok iku ulama kok kiai mulya diajane mulya ulama. Tapi aku tetap nyucuk kiai. Mergo manfaat kiai itu betah tahlilan betah. Wiridan betah, ngimami traweh betah. Kiai ulama ra betah, cara ulama ora. Parah ulama. Kena ben salat e Basali cek bae Lukman Basali jok sepos-sepos nak salat iku. Nggawa mobil Serena nih. Golek masjid sing pun badhe komat. Golek masjid pun badhe komat. Itu tengguri gelar sajadah gimana tuh mikirin mobil. Terus Imam Salam itu juga mobil malah kotor. Dulu saya itu janggal. Mbah Mun riyen nggih nak tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah yang terus itu. Ora sampai napa? Apa menjelang napa? Salat, ya terus wudu, kemudian terus salat. Dulu saya itu janggal. Kenapa sih ulama-ulama begitu? Meskipun saya melakukan itu ya, tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling, memang saya itu ya beling lah kalau sholat sering di belakang. Ternyata itu memang sunat cara bagi ulama yang karismatik itu sunat. Kalau nu konco tenan, kalau konco akrab. Nilai lekman dia kenal, konco kalau akrab, mau jadi kiai. Kang Gondan itu 4 kilo dari dalamnya Mbah Mun Gondan. Pas khutbah, Mbah Mun rawa awal, neng sofa awal, runtusan berloro. Coba bayang no, kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah ngut bayi. Gak runtusan ten. Iku bar Jumatan. Kok apa ya Gus bangun Jumatan iki ra kelaran. Iso bayang ngut bayi bangun Mbak Arwani. Semenjak itu kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Mbok piye ra janjian rembukan sing ngene enak Jumatan go guri. Iku mergo ngenakno napa? Khotib, nah khotib PP melepuk macam-macam itu aman, bebas ya bebas.
Aku terus rawo yo. Wis so bayangno Mas. Mungkin nak Mustafa ngot be aku cek wani apa padha nome, malah tuwa dekne umure. Tapi ini Mbah Mun. Sepopo karismatik. Terus gue ngisor, terus khotib kan mau enek bareng. Khotib ora sekedar ngomong munggah bareng. Oh, rumpusen Kang. Gak setruk wis apik. Terus aku, nak ngono sirine, makanya kejut. Lah ya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, Mbah Mun terus ke istihad, kesunatan Jumatan go guri. Anut. Basal yo ora iso maksudnya iki cerita. Paham ya? Iso enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Enggak bisa. Mulane kiai-kiai alim sing Qur'ane lanya iku jarang nek ana semaan murid teko. Lha iku ora teko ora lanya apa meneh teko, malah runtusan. Malah batini diakhiri wal asri malah. Ora falahum ajrum ghairu mamnun tapi apa? Watawasau lagi. Nah, kalau di era bahasa hal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik. Di era Mbah Mun ya begitu. Apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi. Kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik. Ada pemisah. Karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatan sholat itu yang soft awal ya sudah seperti itu. Tapi wong alim-alim gak soft guri. Ben iku urusane wong alim ki aja melok. Wong kula ora Mbak Abe Gus Koyu mak alim-alim wong langsung Kiai Mansur. Nah, Jumatan niku guru awal pager. Nggak salam ya terus. Kundur. Aku dhisik janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal kan padha ngalimi akhirnya ngerti. Engko kula nate disuwani khotib. Khotib dengan kula nate ana siswan kula. Gus. Ngapunten Gus, kula niku khotbah bareng. Sebenarnya Gus kok ngutbah jenengan jare sapa ngutbah? Aku ora taruh aku. Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun aku yakin. Nggih matur nuwun nak ngoten lho. Wes kaya sing pede yakin ra taruh. Sementing aja suwi iku sing wis penting. Masih ora paham lah nak suwi temangkel lah. Nggih Gus mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngedikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Cara kene saiki kena HAM, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiyasno Nabi cacilik niru Nabi Rabi Aisyah. Cacilik stroke iku yo. Bocah kok ngono. Paham nggih maksud? Kamu boleh berdalih aku ngawin cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu. Kacu yo apa cara kene? Sapu tangan. Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, itu setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah tak go nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudiro mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Taghayyur. Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wa nahnu junubun, kita dua-duanya junub. Yatana wa bu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin.
takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah. Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serodok sepuh. Oh ya sahabat ya ono takok ngene Mas Abi. Ya umal mukminin. Kula niku ndek bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal poso ta. Jadi iki remukno. Jare udah gitu lucu. Aja takok aku, Fari Nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso iku Aisyah mergo ayu. Kayak ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok wis Sayyidah Aisyah ya ummul mukminin inna wa la yastahi minal haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya tapi qobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi pas puasa yang ngambung aku, tapi Nabi ya tetap puasa. Itu artinya kan coba kalau enggak ada Aisyah, ya takok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah itu detail kalau ngendikan. Kuntu ufariku mani yamin saubi Rasulillah wa shallafihi. Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu enggak perlu dibasuh, cukup ufarik itu tak keroi, terus Nabi sholat dengan baju itu. Sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i, al-mani napa? Tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan. Dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo wis ra bakat pinter. Jadi misalnya bojomu, bojone sing kene kabeh, iku kan wis ra bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku empuk ora tau di dhuwit. Pokoke riwayat itu seputar dhuwit. Jadi mbah bojoku iku boleh nabi. Aku nganti saiki ora tau jenenge dhuwit akeh. Melarat terus. Gak tahu riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok elek. Mulai aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Ngenang bojone mu urusan sitok. Bojomu ngono ora, Mas? Aja rasani ngarepe wong akeh haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus 2 tahun seneng untuk warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik suwani wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duwe. Cuma kadang dibahas anak halus muni rezeki, tapi maksudnya yo muni rezeki wis bahasa kamuflase niku. Artinya yo. Nah Aisyah boten nggih, Pak. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batal ta ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, kalau sama Aisyah hormatnya yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Dari Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutatawe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat. Terus takok sing sahab tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk kok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu ndak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh urung sarapan urung ngopi, nek bar ngopi ya ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya ummul mukminin, dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ngono ana seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sari. Terus menikot dimini. Maksudnya wis ndi tak pangani. Intinya terus membatalkan puasa. Jadi aku roh Nabi poso sida yo tak bolak-balik. Ra sida yo tahu bolak-balik. Terus lama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras itu. Dari siapa coba? Dari Aisyah.
Kowe iku bojo tenan, kan iku donya akhir. Senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki, Nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono. Iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk debab iki rada bejo. Kulo nu sering nggih disowani tiyang mau takok ngene, ya rada kurang ajar nih takok rada kanca kula, dadi wani kurang ajar kowe kula. Gus, kok saged iki bojone jenengan ngaji mbek jenengan, nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku yo mrene kono. Dekne iku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok ku mergo bojone. Kula ambek Pak Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti tok. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Kodene di kanca kiai iso maca Fathul Wahhab, maca Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawi. Akhirnya dadi wong goblok nganti mati. Bagger mulang takut ndak. Kowe nak mulang terus wareg. Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh lho. Akeh mboten. Hafiz sing ralanya mergo bojone ya akeh. Kula di kanca hafiz sing ralanya tak takok lho kula anggere terus. Apa nak deres terus anak wareg? Wah, kula syukur bojoku ora jenis sing iki. Ora jenis ngono ya tak kobal apa minta. Jadi dari cara Mbak Hasyim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojone. Termasuk wong alim-alim. Itu goblok jadi mergoblok. Nah, iki sampean. Kula nu punya cerita lebih ekstrim dibanding itu, tapi kiai ini lulus, ya ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kiai Fuad, jadi tahu santrine mau 20 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustofa nih, di depan wong jenggoten yang mau ngikut Mustofa. Jenggoten khusyuk maksudnya. Khusyuk lah maksudnya Mustofa. Iku anak sing cilik, mbok umur 3 bulan, Pak. Jebrekno nang ngarepe meja. Ngaji terus. Ora umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah iki. Iku mboten diparani ning. Ning musala iku diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anak jebrekno ning. Iya. Wani bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Wes bojo ngeri tenan. Wani kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ora roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek karep pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawa. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawa darani Sibawa iku mergo ambune kaya apel. Guanteng Mas. Wes ngono ambune koyo apel, Mas. Ora koyo kowe, ambune Mas Bapak ora koyo ambune koyo apel. Kabeh wong wedok-wedan jenenge Imam sinten. Ku pandang nek jek enom. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36, 32, alim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya men nulis. Kitab iki dipindah, kitab nulis. Iku nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia koyo Injil lho. Bahasa Indonesia muni Alkitab kok. Bahasa Indonesia iku muni Alkitab kok iku. Injil Mas Brono Imam Sibawa. Mari dekne ra wong Indonesia. Kitabe ora ono jenenge ya. Alkitab. Cara bahasa Indonesia itu. Singkat cerita itu, bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu padha bojone. Wayu bos ora elek ku yo ora. Saya elek men goreng tempe terus tambah elek. Terus saya bojone mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku kitab. Suatu saat paginya sebaikku kertas entek nggo ngarang moro pasar betuku napa. Nah saya gak kata fotokopi, moro pasar ya atuh. Dobong kita, pikirannya, yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupanya wis dinopo. Apa Imam Sibawa kitab kuntis tak obong. Gara-gara kitab itu ora tau ngurusi aku. Dipegat bojone, mangsane ku ora milih. Jadi Imam Sibawa ngaboti kitab, megat nopo. Imam Syafi'i iki ngono. Imam Syafi'i ora wani rabi wong gedhe, wani rabi ning dari Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut.
Dadi dia nak rabi ngomong ngene iki kena mbok tiru. Dia tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenan ngomongno ngeten. Diumumno. Sapa sing gelem rabi mbek aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat yo siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mul. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe ono jajan aku mulang santri. Dadi syaratnya ku. Dadi syaratnya kudu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ana wong ngaji tapi dadi kei jajan. Senenge gawe jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi wassalah siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau dumi pokoknya iku gawekno jajan ngene layani gawekno jajan. Terus diulang ngaji ngono nganti kapundhut. Jadi boten. Jadi wong dhisik saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang. Ilmu saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minkum takobal ya karim yang kula susah. Susah. Wah, akeh wong alim tuntas yakin gara-gara sitok tuntas pur. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanya, akeh. Ilang gara-gara apa? Oh ilang apa? Oh ilang. Jajal lah wis sing latihan omah-omah. Latihan omah ada istiqomah nggih pengajian nopo ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing ya di tradisi berjuang itu relatif gampang. Tukarane itu terkendali. Misalnya tapi tidak harus ning gede lho. Pokoke ya sing di tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo? Berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu ngrasakno ya. Tapi tidak harus anak gede buatan, pokoknya anak yang soleh lah. Engkau nak misalnya soleh, kau pokoknya anak PKI lah, pokoknya sih. Angel teman. Oh ya, penting ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa no. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor, ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya Bapak dulu. Terus Kemisnya ngajar. Wah, kalau Kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Terus siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan iki ora pati ro. Aku yang ngomongin anak kiai di keramat dhewe aja ngenteni keramatku. Dadi engko. Dan engko ya pokoke padha uripe ngono. Mantara kula bojone kiai kudu di keramat dhewe nek ora wis takobal wa minkum takobal ya kan. Nah ini kan ya seperti itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya tuh heran sama Aisyah gini, saya tuh punya Musnad Ahmad gini, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid tuh ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid tuh Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya enggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Enggak masalah besar enggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau enggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau enggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayangno di bojomu ayo. Nek nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah. Cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu tidak harus nginepno niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener sholihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono ora ono sarapan di kesimpulan ayo Pak poso. Kabeh kersane pangeran. Bujum nak ngomong ngono kadane aku tak kek duwe yakin. Oh tak dia yakin. Sak kapan ae terjadi, tapi aja bodoni lho.
Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Gefwal. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka, dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang enggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo iba. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Wong kecangkeman wong wedok. Dan luweh kecangkeman bojone mergo roh eleke. Tapi Nabi digarwa songo, semuanya menjadi sholihah, hafizah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggon wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis Iqamatul Haq. Sampai enggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah ijtihad, kita percaya Sayyidina Ali, ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis ini. Wiridan yang saya baca kalau ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdi adalah khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba. Andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang enggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu di kenangan ngene ta ora? Aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jadi Sayyidah Aisyah ngene. Nabi nek seling pangeran, aku rak wis ayu ku gak kanggo. Ayo saya wayu, Mus. Wayu banget terus, ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu malang. Malang berarti cara kene madhep ndi, ngalor ngidul. Terus mlumah. Iku Nabi ku nek wae salat ya numpangis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan, Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar gon salat. Wong engke pol umat Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar gon. Ya mau ditugoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir. Dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana gon. Tapi ora tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esok disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tadi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar gon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu iku cek nglekor. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali nang Aisyah. Jadi Aisyah, aku tak terusno turuku. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor ku kakinya apa cara kene? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bar sujud tak sujud kok menang. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah ngamuk. Salat krameni ngono mikir. Oh, ora mungkin kowe padha mek Nabi ku semua. Malane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa. Mulane nirumu paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin kowe niru. Iku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab innama yuridu wa yutiba am kumurid sanapa halal baiti wa yutahhirukum napa. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna
fala takhdhubna bil qawli fayat ma'alladzi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf. Terus wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinas. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qarna fi buyutikunna. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna mayutlah fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi, metu nah. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Nabi aku wis rada bosen dari Aisyah. Hasil singkat cerita, Aisyah itu yo wedok. Ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi siapa. Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya, banyak listrik, banyak macam-macam. Artinya, aku saya kan bantah, kok iso ora roh padange ngono, cak kok gobloke ngono. Wong jaman dhisik kok bayangno. Cak ulang teke elek kok. Kulo sering bantah wong elek-elek, kok iso Gus ra kurangan ramene ngono cak kok. Wes repot-repot. Nah ini kan masih nerangkan wa khubbi ilayya min dunyakum atibun apa wanita. Kuwi kok mbok pahami seneng wong wedok sunahe Nabi terus mbok tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita ditututi Kefal. Ditututi. Ternyata Nabi Baqi. Baqi Nabi penuh dengan kepanikan, panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya wong saleh ya, khasnya orang saleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk Baqi, assalamualaikum daraqaumul mukminin wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan assalamualaikum daraqaumul mukminin wa inna insyaallah bikum. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu ke metu. Dia tetap tinggal tuh, kadang malah mantul di kancing, bar sombong. Jadi mana mungkin bojom dadi dokumentasi hukum? Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi iki padha dene. Dadi bojone ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye wis ngene iki. Lah esuk tukaran perkara bondo sing terus noe nganti mati, paham ya? Pancen apike ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib ya, dua azwat. Apa? Azwat. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah. Paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya, kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ila rofiqil ala. Bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah. Misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih begitu. Kalau kan Nabi apa istilahnya intakola ila rofiqil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Sayyidina, gak cocok. Ya biasa lah orang gak cocok. Wah, Mustafa mbok kira cocok, ya ora cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, ora cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awor kowe terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya ora penting untuk gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji biasa.
Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. Dong saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah apa saum itu haram? Saum itu bawang apa? Merah maupun bawang apa? Putih. Kalau bahasa Arab biasanya saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu. Saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa inni unaji malam tunaji. Fa inni unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebutuhan. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir, saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba, mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak. Pak kowe kok mati zaman urip aku loro pemeneh mbok tinggal. Mati mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih, utangir beres kok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi mandul. Nabi karena sudah sakit sekali enggak ngendikan mandul. Sama adiknya diminta, siwak kamu tak pek. Dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh, kok keras? Ulayinuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu satalin saya haluskan? Terus dicokot apa digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya. Udah duluan. Arok itu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi, karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalyen, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Nah, sudah Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah itu kan di kamar ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman dan keluar. Kata Nabi, saya panggilkan Ali. Saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam ahli hadis. Bab manaqibi Fatimah Zahra. Manaqibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang enggak dikenal. Itu normal kalau orang enggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya Ahli Sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur sama cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu. Sayyidah Aisyah kan naik hitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya.
Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhu konfi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh, wah diarani saiki lho kasus wis akeh. Tak hormati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari meh tobat iya kelakuane sing ngene. Kan nerusno kan. Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu semua. Cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarra ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarra ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa?" Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Itu kalau udah orang soleh kan. Nah, kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah, saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar, tapi jangan bikin posing wanita siwaha kasiro, ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkel dia masih ingat orang kok dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah pikir. Ganti yang lain, wanita siwaha apa? Kasih perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Ndak ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Artinya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bainal Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid yuhada bainal Fadl wa rajulin akhar. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane kena gedeng wong mau nyebut yo ono sanate. Jadi mulane terusno wae ora gedeng wong ora usah sebut apa jeneng. Yuhada bainal Fadl. Fadl itu saudaranya Ali, Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa baina rajulin akhar. Sampai singkat cerita, suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Husam, yang saudara-saudaranya. Man rajulun akhar. Rajulun akhar itu siapa? Aisyah tuh enggak jawab, yang jawab Sayyid Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis, kalau ada disebut rajulun akhar itu Ali. Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rata cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah. Namanya Hala. Hala itu Khadijah. Yang dipakai dalil NU Khaul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya ora. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Ya nyembelih wedhus pokoknya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarganya. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya ingkarkan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Yang penting ojo kowe ojo ngkholi terus wae ngel-ngel wong. Lara di umat kok ojo napa? Aneh-aneh. Hala itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajuz itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqad abdalakallah, dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya. Gue rasa bakat sing wis mati.
Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun ini ada sanad musalsalannya semua guru-guru kita cerita. Mbok nak gurumu guru sipir ya ora. Nah, terus Nabi itu ya unik. Meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, kowe kepengin Aisyah menghentikan komentari ibumu? Nggih ya Rasulullah, wong gak men komentari ibu. Tapi Nabi yang mengloroi Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi yo pinter moh dari didik Aisyah langsung wah ini masalah ini. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Soalnya pinter, pinter, satu terang, pokoknya pinter. Kandani ini Aisyah bin Ramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku lebih hebat timbang kowe. Ibuku itu rondo untuk Joko. Kowe ayolah, iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Hanya Aisyah diingatkan sisi. Coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dekne iku perawan untuk Nabi sing wis Dudo. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu ora tau ngomentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, kowe kan ora duwe seni. Wong roh kowe kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh wis modele. Ayo polahe. Nah ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang haid. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum haid? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang haid. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang haid sampai digambar. Nak ngarangnya haid apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang lanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja. Kalau suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah nggih Fuad suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu, ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan-bulan. Ya sudah, setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari, ya itu jadikan hari haid. Liannya dihukumi apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayyadi kama tahidun isya. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa? Tapi nak murid niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla sesat dan oh hukumnya orang yang bener kok dia apa? Didokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah sebutin niku. Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Ya, jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar Senawi apa? Wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia.
dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li'anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah, benar numpang ning wong liya ngel-ngelo, kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Ra'iqah. Ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar qiyas ma'al farik. Seorang lagi apa? Qiyas ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid zaman Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kowe kan salah wis watak. Terus kowe kepengin murid tem niru kowe total koyo zaman Nabi ya beda. Kowe murid itu apik anut guru, tapi wis biasa wae. Kadang-kadang ra anut yo ditakokno. Kok sarape ribet. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasa'i iki buat Misbah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang habib sorokan saya. Beliau alim tapi ya tadi tetap tak kasih tahu. Kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin Khalifatur Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatur Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifata Rasulullah. Umar merasa tawaduk. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau celok anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan, yang pernah ngaji saya sorokan, yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu. Zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit, atau Nabi tersiksa, atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan, berarti munafik atau kafir dan halal dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqa ya Khalifata Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?" "Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh," kata si Asobian tadi yang orang sangat asobia. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia, marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobia, yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifata Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu, orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus hafal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul.
Lah aku biasa ngomong Mustafa ra dituruti, gayane wae khusyuk. Biasa ra terus tak celok suwe jebule. Oh suwe mut, ketileman lu. Gayane wae khusyuk. Bolak-balik kula teko ring kene bahane disambut langsung. Napa? Lali kula. Coba ambek kiai ini sing mulang. Nanti saulan pisan ketemu lali lan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo mergo lesa zadikal ya hadin ba'da rasul. Wis ora gelo. Ngaku ra nabi bodoni biasa.